Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah ikut mendukung channel Gundul Mantul. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah sudah di makalah yang ke-16. Ini bagian terakhir dari bab ke-6. Bab 6 perkara. Sesudah ini akan menuju bab 7 perkara, 7 perkara, 8 perkara, 9 perkara, sampai 10 perkara. Masih jauh perjalanan kitab ini. Masya Allah ya. Masih jauh perjalanan kitab ini. Separuh lagi. Jadi yang memerlukan kitab ini informasi, masuk aja ke Telegram, cari Maktabah Mufidah. Maktabah Mufidah. Kemudian bisa dibaca di situ, nggak bisa diambil sementara. Sementara ini nggak bisa diambil, cuma bisa dibuka lewat Telegram, tampil di layar. Disimpan pun saya lihat nggak bisa. Tapi biasanya bisa disimpan kitab-kitab di Telegram. Tapi yang ini belum bisa. Mungkin pemilik Telegramnya lagi mengkuncinya. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisata asyarata qala Yahya bin Mu'adzin rahimahullah. Bermula makalah perkataan yang ke-16 itu telah berkatalah oleh Yahya ibnu Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati akannya oleh Allah. Apa kata beliau? Min a'dhamil ightirar. Min a'dhamil ightirar. Sebahagian yang paling besarnya tertipu. Jadi ightirar namanya tertipu. Arti dasarnya. Tertipu, kita merasa akan diampuni oleh Allah hingga mudah melakukan dosa. Kita merasa Allah nyayang kita sehingga kayak bebas gitu. Nah itu. Sebahagian daripada yang paling besarnya tertipu, indi di sisiku, yaitu at-tamadi. Tamadi terus-terusan dalam maksiat. Nah, ini arti yang dimaksud di sini. Apa mana ikhtirar? Al-ijtirai ala Allah. Iktira berani, nekat. Sebahagian dari yang paling besarnya keberanian terhadap Allah, indi menurut aku itu at-tamadi. Apa mana tamadi? Terus-terusan al-mulazamatu. Terus-terusan fi dzunubi dalam dosa ala raja'il afi atas mengharapkan keampunan. Nah ini kata eh, kata siapa tadi lupa lagi. Kata Yahya bin Mu'ad. Jadi beliau menyatakan itu yang paling tertipu itu ketika seseorang berani terus-terusan dalam maksiat tapi mengharapkan keampunan Allah nggak bisa. Keampunan Allah baru didapat dengan cara ya kita memintanya, bukan maksiat tapi mengharapkan ampunan. Itu harapan kosong. Nah itu maknanya. Tertipu artinya berani ya, berani kepada Allah. Di sisi aku itu atamadi terus-terusan mulazamah berkekalan fil dzunubi dalam dosa ala raja'il afi atas mengharapkan ampunan. Ai ma'a roja'i mahwi dunubi bersama mengharapkan diampunkan dihapuskan dosanya min ghairi nadamatin dari ketidakan penyesalan. Penyesalan ini maknanya taubatin minha dari ketiadaan taubat darinya zunub. Gak menyesali, gak mohon ampun tapi berharap diampun itu tertipu gitu. Dianggap orang yang nekat karena nggak paham. Kemudian watawakku'ul qurbi atau kepada tamadi termasuk dalam kategori tertipu lagi yaitu at-tawakku'. Tawakku'ut tawakku'ul qurubi. Mana tawakku'ul qurubi mengharapkan kedekatan, mengharapkan punya kedudukan di sisi Allah tapi nggak mau melakukan amal soleh. Tawakku'ul qurbi mengharapkan kedekatan ai intidharu husulil martabati menanti terjadinya menanti hasil menanti dapatnya derajat dapatnya tingkatan minallahi ta'ala dari Allah bighairi ta'atin dengan tidak ada ketaatan bal bi ta'atili bakal dengan menganggur maknanya pengen dapat kedudukan di sisi Allah jadi orang mulia tapi nggak mau melakukan amal soleh nggak bisa Allah bilang semuanya bisa kita dapatkan dengan melakukan amal soleh artinya amal Allah nyuruh kita beramal. Walaupun kita nggak disuruh bergantung kepada amal, bergantung kepada Allah, tapi amal tetap harus ada. Kemudian wantidharu zar'il jannati bi badrin nari. Ini lebih parah lagi.
Termasuk tertipu juga yaitu intidharu, menanti zara'il jannah, menanti tanaman sorga. Menanti tanaman sorga, maknanya menanti kenikmatan sorga. Bibagrin nari dengan menaburkan neraka. Nanam rumput pengen numbuh padi kan nggak mungkin. Ini nanam neraka, maksudnya perilaku kita di dunia, perilaku calon penghuni neraka. Tapi pengen masuk surga, itu termasuk tertipu. Jadi inti baru kita hantar kepada at-tamadi. Kita ulang wa min a'dhamil ightirari, bagian dari hal yang paling besar ketertipuan atau pelakunya dianggap terlalu berani. Masa berani pengen masuk surga nggak ada amal gitu kan? Itu intidharu zar'il jannah, menanti tanaman surga bibadrin nari dengan menaburkan neraka. Intidharu na'imil jannah artinya menanti nikmat-nikmat surga bi fi'lil ma'asi dengan melakukan maksiat-maksiat. Kemudian wa talabu daril muti'ina bil ma'asi, dan selanjutnya mencari mencari daril muti'in, negeri orang-orang yang taat, surga maknanya. Wa talabu daril muti'in, mencari negeri orang-orang yang taat bil ma'asi dengan maksiat. Ini tertipu juga. Masih sama seperti poin di atas ya. Maknanya talabu dukhulil jannati min ghairi tariqiha, mencari masuk surga, pengen masuk surga bukan lewat jalannya surga, bal bi mukhalafati amrillah taala. Bahkan dengan cara menyalahi perintah Allah. Ya bisa kan? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama tujizawna ma kuntum ta'malun. Hanya saja engkau dibalas akan apa yang adalah kalian itu kalian kerjakan. Hanya saja kalian dibalas berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Jadi gaji itu sesuai dengan kerja. Upah itu kan sesuai dengan kerja. Nah, ini kita nggak kerja nganggur, nggak ngelakukan apa-apa, nggak berbuat baik. Pengen dapat gaji besar di akhirat, nggak bisa kan? Wantidharul jazai bighairi amalin. Nah, termasuk hal yang tertipu lagi intidharul jaza, menanti balasan. Menanti balasan, ini kayak menanti upah balasan. Intidharul jazai, menanti balasan. Balasan bil khisalil lati tuaddi ila rahah. Menanti balasan-balasan dengan perkara-perkara yang bisa membawa ia kepada ketenangan. Ini bahasa kita mudah. Kita menanti kayak menanti gaji ya. Menanti sesuatu dari Allah yang sesuatu itu bisa membuat kita damai, tenang. Itu kan upah, gaji. Tapi kita nggak kerja masalahnya. Wantidarul jaza, menanti balasan. Balasan apa? Bil khisal. Dengan perkara-perkara yang bisa membawa ia kepada ketenangan. Kita pengen dapat sesuatu dari Allah yang istimewa. Bighairi amalin solehin, dengan tanpa amal soleh, yusilu ila dzalik, yang bisa menyampaikan dianya amal soleh kepada demikian. Sama, nggak bekerja berharap gaji, nggak lakukan apa-apa mengharapkan Allah membuat kita damai, bahagia, tenang. Wa tamanni 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrati. Wa tamanni, dan selanjutnya masih atau kepada tamadi, termasuk hal yang tertipu yaitu at-tamanni, berangan-angan kepada Allah azza wa jalla ma'al ifrat, bersama melanggar. Ifrat melanggar, melampaui batas. Melampaui batas masih punya angan-angan Allah ampuni. Apa mana ifrat? Ai mujawadati haddil i'tidal, melewati batasan normal. I'tidal normal adil. Melewati batasan batasan adil. Ya, melewati batasan pasnya. Semua ada batasnya. Tapi kita melanggarnya. Nah, itu namanya ifrat. Qala syairu min bahril basit, berkatalah oleh pensyair dari Buhur Basit. Apa syairnya? Yarjun najata wala yasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabisi. Ini sebahagian kitab bukan yarju, tarju. Tarjun najata. Tarjun najata wala yaslik masa. Tapi tarjun najata walam yasluk masa. Saya hafalnya walam ya. Dulu di kampung diajarkan tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabisi. Kalau yarju berarti mengharapkan ianya seseorang an-najata, akan keselamatan, wala yasluku, dan tidak menempuh ia masalikaha, akan jalannya keselamatan. Mengharapkan ia akan keselamatan dan dia tidak menempuh ia akan jalannya.
Ini kalau yarju, kalau tarju, terjun najata. Engkau mengharapkan akan keselamatan. Wala tasluku, dan engkau tidak menempuh akan jalannya. Kau pengen selamat, tapi jalan selamat engkau tidak memilih kan? Gila itu. Inna safinata la tajri 'alal yabisi. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan ya, tidak berlayar ya di atas kering. Kapal itu berlayar di laut. Ada jalurnya. Kalau kita pengen selamat, ada jalur selamat. Jangan melawan arah kan itu. Masya Allah. Allah nyuruh ke depan, kita ke belakang. Itu namanya melawan arah. Melawan arah membinasakan. Kalau di tol langsung mati kita ditabrak. Ya, nggak boleh melawan arah, melawan jalur perintah Allah. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qala Ahnaf bin Qais. Bermula makalah yang ke-17 itu qala berkatalah oleh Ahnaf bin Qaisin. Ahnaf bin Qaisin oleh Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, semoga merahmati akan beliau oleh Allah taala. Apa kata Ahnaf? Hina suila ini kapan beliau berkata ini? Hina suila ketika ditanyakan akan beliau, apa bunyi pertanyaannya? Ma khairu ma yu'tal 'abdu. Apa itu sebaik-baik perkara yang akan diberikan kepada hamba? Ma khairu ma yu'tal abda, abda maf'ul yu'ta. Apa itu sebaik-baik perkara yang diberikan akan yang perkara al-abda kepada hamba? Apa hal terbaik yang hamba dapatkan? Nah, dari Allah tentunya. Qala, Ahnaf ini berkata huwa aklun ghariziyun. Aklun ghariziyun. Hal terbaik yang Allah berikan kepada hamba yaitu akal yang gharizi. Apa gharizi? Ay tabi'iyun, akal yang asli, akal murni. Tabi'i alami, akal alami. Mananya dia punya akal sehat, bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah itu. Kalau seseorang dapat itu udah istimewa banget. Yang lain bakal menyusul. Huwa, dianya hal terbaik yang Allah berikan kepada hamba, aklun gariziyun, akal yang garizi, tabi'iyun, akal yang asli, akal yang alami, akal normal, akal sehat. Sehingga dia bisa berpikir dengan baik. Ruya anin Nabi telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Sesungguhnya Nabi itu bersabda, ianya Nabi, maktasabal mar'u misla aqlin. Tidak mendapatkan oleh seseorang akan seperti akal. Yahdi yang bisa menunjukkan ianya akal, sahibahu akan pemiliknya akal, ilahudan kepada petunjuk. Au yarudduhu atau menolak ianya akal akannya pemiliknya, anrada dari kehinaan. Nah, itulah hal terbaik yang didapatkan oleh seseorang hamba, yaitu akal. Di mana dengan akal itu dia bisa terpetunjuk, tahu kebenaran. Atau akal itu bisa menghindari dia dari kehinaan, harada kehinaan, namanya dari maksiat. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dia lakukan, yang buruk dia tinggalkan. Nah, itu kalau punya akal sehat. Kalau punya akal sehat kan, orang yang punya akal sehat nggak mungkin mencuri kan. Mencuri tahu, oh, ini kan mengganggu orang. Orang udah capek-capek bertahun-tahun kerja ngumpulin. Beli motor, masa motornya kita curi? Nah, itu orang punya akal sehat. Nggak akan mengganggu istri orang, ya kan? Jadi banyak. Nah, tapi rata-rata karena orang akalnya nggak sehat, banyak pencurian, begal, perselingkuhan dan segala. Qila dikatakan fa'ilam yakun. Nah, fa'ilam yakun, maka jika tidak didapatkan. Jadi yakun di sini ini tam nih, bermakna wujida. Fa'ilam yakun ailam yudjadil aklu. Maka jika tidak ada, artinya tidak didapati akan akal. Ini orang balik bertanya ya pada Ahnaf tadi. Oke lah, yang terbaik itu akal. Kalau dia nggak ada akalnya bagaimana? Fa'ilam yujadil aklu, jika tidak didapati akan akal. Qala beliau berkata, oke lah kalaupun akalnya nggak terlalu sempurna harus adabun salihun, punya adab yang soleh. Adab yang soleh enak juga berteman dengan orang yang punya adab. Apa makna adabun salihun di sini? Bahwa ma'rifatu ma yahtaridu bihi an jami'i anwa'il khata. Bahwa dianya adab itu mengenal semua. Ma'rifatu ma. Mengenal sesuatu yahtaridu yang terhindar ya seseorang dengannya sesuatu dari semua macam-macam kesalahan. Jadi adab sama dengan ilmu juga. Ilmu juga ini. Dan adab perlu ilmu juga, ilmu adab. Jadi beliau Syekh Nawawi rahimahullah memaknai adab ma'rifatu ma. Mengenal sesuatu berarti kan ilmu. Mengenal sesuatu ya dari itu yang terhindar ya seorang dengannya sesuatu dari semua macam-macam kesalahan. Nah, itu ada. Keren.
Qila dikatakan lagi fa illam yakun, maka jika tidak ada artinya lam yujad dzalikal adabu, maka jika tidak didapati akan adab tadi bagaimana? Qala Ahnaf berkata, sahibun muwafaqun. Hal terbaik yang diberikan lagi yaitu sahibun muwafaqun, teman yang dapat taufik, teman yang diberi taufik. Kita punya teman yang baik, yang kalau kita salah dia mengingatkan, kita sedih dia menghibur, ya kan? Kita gembira dia ikut gembira. Nah, itu kan keren sama-sama kan? Nah, itu bahagian dari hal yang sangat istimewa dalam hidup ini. Punya sahibun muwafaq, teman yang dapat taufik dari Allah, selalu mengingatkan kita. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, Rasul akli ba'dal imani tawaddudu ilan nas. Bermula pokok akal sesudah beriman itu tawaddud, tawaddudu berkasih-kasih, berkasih-kasih kepada manusia, saling mencintai sama manusia. Pokok akal sesudah iman tawaddudu ilan nas, berkasih-kasih sayang ilan nasi kepada manusia. Wa ma yastaghni rajulun an masyuratin, dan tidak terkayalah oleh seorang laki-laki dari musyawarah. Tidak terkayalah oleh seorang laki-laki dari musyawarah. Apa mana tidak terkaya? Tidak bisa dihindarkan. Semua orang itu perlu musyawarah. Tidak semua hal bisa kita putuskan sendiri. Pengalaman hidup kita kan begitu. Mulai dari kita mau masuk sekolah, sekolah yang mana yang baik, kita udah musyawarah kan. Mau lanjutkan ke pondok, pondok mana yang baik, kita musyawarah. Mau menikah, musyawarah. Karena kita perlu musyawarah, kita perlu ada teman-teman yang sehat akalnya, yang bijak. Nah, itu. Wama yastagni, dan tidak tercukupilah oleh seorang laki-laki dari musyawarah. Fa inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Masuk orang-orang yang baik atau orang-orang yang dikenal ya, yang dikenal dengan kebaikan di dunia itu bermula mereka itulah orang-orang yang dikenal di akhirat juga. Diartikan ahlal ma'ruf, orang yang suka berbuat baik di dunia, dia dikenal di akhirat sebagai orang yang berbuat baik. Wa ahlul mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirat, dan sungguh pelaku kemungkaran di dunia juga mereka pelaku kemungkaran, tapi di akhirat kan nggak melakukan mungkar lagi. Ahlul mungkar, orang-orang yang berbuat mungkar di dunia, mereka itulah orang-orang yang diingkari di akhirat. Ya kalau di dunia melakukan kemungkaran, di akhirat juga diingkari, dimasukkan dalam neraka. Ya, mudah-mudahan begitu singkatnya. Masih pertanyaan rupanya. Qila fa illam yakun. Nah, artinya fa illam yujad zalika sahib. Maka jika tidak didapati akan teman yang seperti itu bagaimana? Enggak ada teman begitu. Qala Ana berkata kalbun murabitun. Hal terbaik selanjutnya yaitu kalbun murabit. Mana murabitun yang mengikat, hati yang mengikat. Apa mana mengikat? Sabar. Sabar kan menahan diri, harus diikat. Ya. Seolah-olah diikat agar dia menahan diri. Ya. Kalbun murabitun, hati yang mengikat. Makna sabirun, hati yang sabar. Ala aziyatil khalqi, atas siksaan makhluk. Mana siksaan makhluk? Disakiti. Ketika disakiti oleh orang lain, kita sanggup bersabar. Kita mampu membalas, tapi kita nggak membalas. Itu istimewa juga. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala berkata, ya Nabi, laukan al mu'minu ala qasabah. Jikalau adalah orang beriman itu di atas satu satu bambu, satu papan, qasabah bambu, papan fil bahri di lautan. Jikalau adalah orang beriman itu berada di atas satu bambu di lautan, kita terapung sendiri di laut, hidup sendiri, hidup terasing, tetap ada musuhnya juga. Maka yadallahu lahu mayyu'dih, sungguh akan menarik oleh Allah untuknya akan orang-orang yang menyakiti ia akannya. Intinya dalam hidup ini, memang ya itu, nggak mungkin semua orang senang sama kita. Dan juga nggak akan semua orang membenci kita kan. Itu selalu ada orang yang suka sama kita, yang senang sama kita, dan selalu ada yang membenci kita. Jadi biasa aja menghadapi hidup ini kan. Nah, ini nggak tahu hadis Nabi, tapi kata beliau hadis Nabi. Andaikan orang beriman berada di tengah laut sendiri, tetap ada musuhnya. Nah itu. Laka yadallah, menarik oleh Allah untuknya. Akan orang-orang yang menyakiti ia akan dia sebagai bentuk ujian mungkin barangkali ya. Allah kirim orang-orang yang akan mengganggunya. Dia sabar nggak? Bentuk ujian. Nah, itu. Apalagi para dai ya, para ulama yang berdakwah zaman dulu. Insya Allah. Jangan lupa ngopi.
Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Abi Syaibah. Fa'ilam yakun, maka jika tidak didapati akan dia. Dia kesabaran yang mampu menahan penderitaan. Fa'ilam yakun, maka jika tidak didapati akan dia. Bi'alam yaqdir ala sabri. Dengan bahwa tidak mampu ya untuk bersabar. Sabarnya setipis tisu. Masya Allah. Qala berkata ianya Ahnaf tulus sumti. Ya, hal terbaik yang diberikan selanjutnya yaitu tulus sumti. Lama diamnya, sanggup diam. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi la yablughul abdu hakikatal iman. Tidak sampailah oleh si hamba akan hakikat iman hatta yakhzunu hingga menggudangkan ya. Yakhzunu ini menggudangkan, menyimpan hingga menyimpan ia akan lidahnya. Khazen penjaga, khazanah lemari. Khazanah yakhdunu menyimpan. Nah, tidak sampailah oleh si hamba akan hakikat iman hatta yakhdunu hingga menyimpan ia akan lidahnya, menahan lidah. Nah, baru dapat hakikat iman. Rawahu Tabrani meriwayatkan akannya oleh Tabrani. Kalau kita kebanyakan ngomong mungkin nggak sempat berpikir ya. Biar hati kita rada bening mungkin harus kita kurangin ngomong. Karena mulut susah dikendalikan. Suka ngomong cepat. Waruya diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu man hafidha lisana. Semoga merahmati oleh Allah akan orang-orang yang menjaga ia akan lidahnya. Wa arafa zamanah mengenal ia akan zamannya, tahu perkembangan zaman nih. Peka amar ma'ruf nahi mungkar kan. Wastaqamat tariqatuhu dan luruslah oleh jalannya. Lurus jalannya. Tetaplah berada di jalan yang baik. Istiqomah, bukan cari karomah, cari istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamat. Qila dikatakan fa'ilam yakun. Maka jika tidak ada ia atau maka jika tidak didapati akan dia, dia menjaga lidahnya nggak bisa. Bi alam yaqdir ala sumti dengan bahwa tidak mampu ia kepada diam. Walam yujad minhu wahidun min tilkal khamsati dan tidak didapati darinya akan satu pun dari ini lima tadi. Nah, lima apa enam tadi? Lima katanya. Tapi ini bab enam kenapa jadi lima? Masya Allah. Nggak dijelaskan jumlahnya. Kita anggaplah lima nggak apa. Oh benar, lima yang tadi, cuma yang keenam yang di depan ini kan. Saya jadi penasaran, soalnya ini bab enam perkara. Maka jika tidak didapati akan dia apa maksudnya? Bi alam yakdir ala sunti. Bahwa nggak mampu ia kepada diam. Itu orang diam nggak kuat. Falam yujad minhu wahidun min tilkal khamsati. Tidak didapati darinya akan satu pun dari ini lima. Lima di atas dia. Akal nggak ada. Kemudian adab kurang. Kemudian teman baik nggak ada. Dah tiga. Apalagi? Eh, diam pun nggak sanggup. Kemudian satu lagi apa? Lupa ini sambil ngapalin kan. Hmm, hati yang sabar pun nggak ada. Nah, ini yang keenam berarti. Ada yang keenam. Qala berkata yanya ahnah mautun hadirun. Mati yang hadir. Mati yang segera. Hal terbaik. Ketika dia nggak punya lima hal di atas langsung mati. Ya, itu. Jadi berarti orang yang tidak berguna. Mending mati aja. Mautun hadirun. Mati yang hadir. Apa makna mautun hadirun? Ay mautuhu khairun min hayati. Artinya kematiannya itu lebih baik dari hidupnya. Masya Allah. Ini baru selesai bab sudah sih. Baru bab subai. Ini nggak tahu ini banyak kitab yang harus dibaca. Ini kita khatamin ini dulu atau kita baca campur-campur ya kan? Nah, coba saran teman-teman. Teman-teman kalau ada yang menyimak sampai akhir video ini coba kasih komentar ya. Sampai di sini wassalamualaikum. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.